yang dia butuhkan. Seseorang yang akan selalu setia kepada dia, seseorang yang akan membantu dia untuk nyari duit, bukan menghabiskan duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bersama orang ketiga. Mantan belajar untuk jatuh cinta kembali kepadamu. Jadi banyak sekali orang yang justru baru sadar jika seseorang yang sudah dia khianati ini adalah cinta sejatinya ketika dia selingkuh atau dia bersama orang ketiga. Apa yang kemudian dia dapatkan bersama orang ketiga, pengalaman hidup yang baru. 3 sebab kenapa kemudian dia jadi sadar. Ya, misal mantan, bahwa kita adalah cinta yang selama ini betul-betul dia cari. Yang pertama, dari profil orang ketiga. Orang ketiga suka gonta-ganti pasangan. Ya, tentu kita akan mencari tahu tuh, siapa ini orang ketiga, bagaimana sifatnya, siapa saja yang pernah menjadi pasangannya. Apalagi kalau dia seseorang yang memang sudah kita kenal baik ya. Kan banyak tuh teman makan teman ya. Mantan selingkuh dengan seseorang yang kita kenal baik, dengan sahabat. Nah, maka anak-anak muda kan mengatakannya teman makan teman tuh ya, atau pagar makan tanaman. Nah, jadi kita tahu bahwa orang ketiga ini memang sukanya gonta-ganti pasangan seperti itu. Ya. Dan itulah yang kemudian membuat mantan menyadari bahwa dikhianati itu membuat seseorang menjadi menderita. Ya, stres dan seterusnya. Sesuatu yang pernah dia lakukan kepada kita. Dan sekarang dia harus merasakan. Karena bagi orang yang gonta-ganti pasangannya itu sering ya, dia juga akan cepat sekali itu merasakan atau mengalami kejenuhan bersama dengan pasangannya pada saat ini. Jadi jalan dengan mantan ya, dia jenuh, maka dia akan mencampakkan mantan. Setelah itu dia akan mencari seseorang yang baru lagi. Dan akan terus seperti itu. Yang kedua, sebabnya, orang ketiga tidak pernah mau benar-benar serius dengan mantan. Banyak ciri-cirinya yang bisa kita lihat ya. Saya sering menyampaikan tuh. Kalau orang betul-betul mau serius, maka yang akan terlihat dia akan mendekatkan orang yang dia cintai ini dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dibawa ketemu orang tuanya. Kemudian dia pun akan diperkenalkan kepada orang tua, orang yang dia cintai. Nah, dan zaman sekarang semuanya bisa dilihat di media sosial. Kalaupun mereka tidak posting, orang tuanya yang posting di media sosial mereka. Kalau enggak, saudara-saudaranya. Kan gitu. Nah, sehingga kita tidak melihat ya, ada tanda-tanda bahwa orang ketiga ini betul-betul ingin serius dengan mantan. Tapi dia sekedar cuman mau having fun ya, dia cuman mau main-main saja ya. Nah, begitu misal mantan sudah bertanya terus kapan ketemu orang tua, kapan kamu mau diajak ketemu dengan orang tuanya mantan, dia akan selalu menghindar. Ya, bertambah tekanan dari mantan agar serius,
dia akan pergi. Nah, jadi sesuatu yang juga menjadi pengalaman baru untuk mantan ya. Sementara bersama kita sangat serius dengan dia, kita sangat bangga dengan kehadirannya, keluarga kita juga menerima kehadirannya. Nah, sementara bersama orang ketiga, dia ditolak. Orang tua orang ketiga bahkan mungkin tidak mau ketemu dengan dia, atau orang ketiga yang memang tidak pernah tertarik untuk mendekatkan mantan dengan keluarganya. Tidak ada tanda-tanda jika orang ketiga mau serius dengan mantan. Dan yang ketiga, kita bisa melihat juga tanda bahwa orang ketiga ini seseorang yang matre, seseorang yang akan membuat mantan bangkrut, yang akan membuat tabungan mantan habis ya. Jadi dari postingan-postingannya pun kalau kita tidak kenal orang ketiga ini siapa, kan mantan bisa mendapatkan orang ketiga ini dari mana saja ya. Bahkan mungkin cuman awalnya sekedar teman di media sosial. Dari postingan-postingannya sudah kelihatan orang ketiga ini foya-foya hidupnya, ya. Pekerjaan tidak jelas, aktivitas foya-foya, belanja, jalan-jalan, seperti itu saja. Ya, maka disitulah mantan akan merasa bahwa perjalanan dia dengan orang ketiga ini sesuatu yang tidak jelas nih arahnya. Usia bertambah, tambah senior terus, tambah tua, ya sementara tujuan hidup tetap tidak jelas. Ya kalau sekedar nyari pasangan untuk senang-senang, untuk menghabiskan duit, gampang itu. Ya, kalau orang sedang punya banyak duit, dia nyari pasangan cuman untuk senang-senang, habisin duit gampang. Ya, tetapi mencari seseorang yang bisa serius dengan dia, kemudian tidak cuma senang-senang, tetapi bisa diajak mengarungi hidup dalam keadaan apapun, nah itu yang paling sulit. Orang ketiga, kemauannya banyak, namanya juga orang yang matre kan. Kalau kemauannya keturutan, baiklah dia. Kalau kemauannya tidak sanggup mantan turuti, maka dia akan pergi dari kehidupan mantan. Nah, jadi ketika bersama orang ketiga yang seperti ini, ya, mungkin mantan mencintainya. Mantan ngefans banget sama dia. Tapi dia sadar, ya, bahwa orang ketiga tidak pernah mencintainya. Orang ketiga cuma mau memanfaatkan dia saja. Ya, di situ mantan akan tahu bahwa kita adalah cinta yang sesungguhnya yang dia butuhkan. Seseorang yang akan selalu setia kepada dia, seseorang yang akan membantu dia untuk nyari duit, bukan menghabiskan duitnya, dan seterusnya. Jadi manusia sering seperti itu. Seperti mantan ini ya. Betul-betul mencintai misal orang ketiga. Tetapi dia butuh belajar dulu dari pengalaman hidup untuk menyadari bahwa orang ketiga ini seseorang yang tidak baik untuknya. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.